أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di sharing santainya teman hijrah. Tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Hajj ya, ayat ke-73. Nah, sekarang kita coba baca artinya. Artinya itu adalah, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Tadi adalah Quran surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang orang-orang yang kemudian dia tidak meyakini dan tidak menerima Allah sebagai Rabb kita ya. Bahkan ketika mungkin Allah tantang untuk menciptakan seekor lalat pun ya kita tidak mampu gitu. Lah siapa kita? Kita kan cuma manusia biasa ya. Ya kan, gak memiliki kemampuan apa-apa. Ya ini sebenarnya adalah gambaran tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy ya pada waktu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka kan menjadi para penyembah berhala ya. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat menarik teman-teman. Kisahnya itu adalah ketika ada seorang Arab Badui gitu ya, kemudian kencing di atas berhala-berhala tersebut gitu ya, di atas berhala itu. Lalu kemudian si Arab itu kan berdengung gitu ya. Bagaimana mungkin gitu kan manusia itu menyembah berhala yang tidak dapat memberikan pertolongan apa-apa kepada manusia gitu kan. Itu adalah kisah dari seorang Arab Badui yang merasa heran gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menyembah sebuah patung gitu ya atau berhala, sedangkan patung itu tidak bisa memberikan apa-apa gitu. Tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa, dia hanya berdiri gitu kan. Ya namanya juga patung ya kan, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah teman-teman, sebenarnya fokus yang ingin kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang syahadat ya, makna syahadat. Karena gini teman-teman, pemahaman seseorang tentang dua kalimat syahadat itu akan sangat mempengaruhi dengan kehidupannya. Karena apa? Syahadat itu akan menentukan kepribadian, perilaku dan perbuatan seseorang gitu. Pun sebaliknya ketika seseorang itu tidak memahami syahadat itu dengan benar, maka juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Misal dia akan lebih banyak hidupnya tidak terarah gitu kan, konteks kehidupannya mungkin tidak terarah kepada Allah dan akhirat dan lain sebagainya. Maka kemudian ini menjadi sangat penting bagi kita hari ini untuk memahami kembali makna syahadat, biar kita kembali menguatkan pondasi kita sebagai seorang mukmin ya, orang yang beriman dan tentunya ada dalam lingkaran agama Islam. Kalau misalnya kita coba sederhanakan ya, syahadat itu kan ada dua ya. Maksudnya itu kalau kalimatnya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Nah, itu kan kalau misalnya kita coba sederhanakan ada dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid gitu ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah, dan yang satu lagi adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah sahabat lagi, syahadat risalah gitu kan. Ini adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini menjadi bagian daripada kebutuhan sebagai seorang manusia. Manusia itu butuh Allah dan manusia itu butuh figur. Maka kemudian ya syahadat ini adalah ya pegangan hidup lah ya, acuan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Teman-teman, tadi dalam Quran surat Al-Hajj itu Allah sudah menjelaskan ya, sebenarnya yang menantang lah. Bisa nggak sih kita menciptakan makhluk gitu kan? Ya nggak bisa gitu, karena kita bukan pencipta. Justru kita itu ada diciptakan gitu. Kita itu manusia itu butuh apa? Ya butuh sesuatu yang sekiranya bisa menguatkan dia gitu. Ya,
Siapa yang bisa menguatkan dia? Ya Allah gitu kan, Rabb gitu. Ya mungkin kita hari ini tidak bisa menyaksikan Allah, tapi itulah yang dinamakan dengan iman gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi kita meyakininya. Tapi kita kan bisa merasakan ya. Kita bisa merasakan hari ini bagaimana kemudian ketika kita berdoa, ya, ketika kita beristighfar, ketika kita sholat dan lain sebagainya, itu akan hadir ketenangan teman-teman. Sok coba kalau misalnya teman-teman pergi gitu kan ke pantai lah atau ke gunung dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin tenang tapi kan semu gitu. Beda ketika kita tuh menyembah Allah gitu ya, dalam sholat-sholat kita, dalam zikir kita, dalam tilawah kita, itu beda banget gitu. Rasanya tuh kayak memberikan angin segar gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Seperti oase yang ada di padang pasir gitu. Kemudian tadi kan ada syahadat tauhid ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, kita menyembah Allah, kita meyakini Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah juga yang menentukan takdir atas kematian kita dan lain sebagainya. Itu syahadat tauhid. Kemudian yang kedua adalah syahadat risalah. Itu adalah syahadat di mana kita meyakini Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah, dan juga tentunya sebagai figur ya, yang bisa dan wajib kita teladani. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul kepada kita umat manusia? Karena gini teman-teman, sederhananya sebenarnya seperti ini. Allah itu menciptakan kita ya, agar kita kemudian bisa selamat dalam perjalanan kehidupan dunia ini, maka kemudian Allah itu mengutus seorang nabi dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia, seorang rasul dari kalangan manusia, agar menjadi role model dalam kehidupan kita. Ya, karena sekali lagi manusia itu kan butuh model, bagaimana kehidupan yang baik, bagaimana kehidupan yang seharusnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul untuk menjadi figur dalam kehidupan. Ya, dari Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah figur-figur baik gitu ya, figur-figur terbaik yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia dari apa? Ya, dari kehidupan dunia yang terkadang semu dan menyesatkan gitu. Maka kemudian pakem atau pegangan kehidupan manusia itu kan ya dua ya, Allah dan Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Quran dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya ya. Itulah yang menjadi ukuran daripada pegangan kehidupan kita atau pedoman kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya, tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa, kata Rasulullah. Ini dalam hadis Arba'in, hadis ke-41 dijelaskan bahwa memang manusia ini memiliki kecenderungannya dua, kebaikan dan keburukan. Maka kemudian Rasulullah SAW hadir salah satunya untuk meluruskan jalan di mana kita diberikan pilihan, maka pilihan terbaik adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya diskusi kita hari ini. Ini pembahasan pemula ya. Permulaan saja. Nanti kita akan bahas kupas tentang syahadat lagi di episode-episode yang akan datang.